beberapa hari lalu kan dikirimin storynya si biadab ya, katanya biar aja bapak aparat yang menghubungkan kalau dia lagi diam itu lagi mengerjakan sesuatu. Ini dari Rabu, besok Kamis, 2 hari lagi ya. 2 hari lagi kita tunggu pengumuman apa yang akan dilakukan oleh bapak penegak hukum. Tim kau ya yang disuruh mau ya. Aku juga lagi mantengin, ada yang disuruh preskon enggak katanya. Luar biasa, si biadab ini bisa memanipulasi netizen dengan kebualannya dan ancamannya. Pokoknya sekarang memang harus mirroring. Aku tetap akan fokus mirroring apa yang dilakukan oleh si biadab ini ya, untuk membela orang-orang yang tidak berdaya atau tidak berani melawan kau ya. Kalau nggak ada yang mau ngumumin, aku aja yang ngumumin. Jadi netizen, kalian nggak perlu kirim-kirim berita-berita yang pembela si biadab itu buat ya. Entah dia disuruh atau memang dia kepengen dapat perhatian dari aku tidak peduli. 1.000.000 kek, mau seberapa kek akun fake diciptakan oleh follower biadab di dunia maya, aku tidak peduli, karena aku tidak kenal dan aku tidak terganggu samsak ya. Tujuan aku adalah si biadab ini. Karena apa? Dia terlalu lama memanipulasi penduduk Indonesia, netizen plus 62 ini, sehingga dia mendapatkan apa ya, kekuatan seolah-olah dengan keonarannya itu semua orang takut sama dia. Nggak ada yang takut ya, nggak ada yang takut. Sekarang nggak boleh ada yang takut, dia harus berhadapan dengan aku ya. Kalau misalnya kalian bingung dengan aku, kenapa sih aku nggak keganggu sama sekali dengan ulah-ulah biadab di dunia maya yang muka aku diedit-edit, yang aku difitnah A, B, C, D. Aku tidak peduli ya. Aku tidak perlu image. Aku bukan pejabat, aku bukan istri pejabat, aku bukan artis yang hidup dari image kalian. Hidup aku dari dulu begini. Aku mencari rezeki, tidak perlu pengakuan dunia maya ya. Hidup aku di dunia nyata, teman-teman, dunia nyata aku tahu, partner bisnis aku tahu ya. Jadi kalian hati-hati, jangan kalian mengalami apa yang aku alami dekat dengan si biadab. Karena kalau aku sampai difitnah sama dia tidak pengaruh dengan hidup aku, tapi kalian, para pejabat yang dekat, para artis yang dekat, run. Jadi kalau aku bisa berpendapat nih ya, tentang kekisruhan yang ditimbulkan, karena konon si biadab ini menyikat aku itu untuk menunjukkan powernya kepada orang-orang yang dia peras. Dia bilang, lihat tuh Kak Fitri aja aku sikat, apalagi kalian. Nah itu penyesalan aku tuh telat taunya, telat dengernya ya. Jangan pernah kalian merasa terjatuh oleh ulah dia ya. Jangan pernah. Hari ini mungkin dia menyerang si A, si B, si C, mungkin nanti di kau yang lagi dekat sama si biadab ini ya. Jadi menurut aku memang manusia-manusia seperti dia ini yang sudah banyak diikuti oleh pengguna dunia maya ini emang harus dihentikan. Satu kata, lawan ya. Jangan biarkan jerih payah usaha yang kalian bangun diinjak dan dihancurkan oleh manusia modelan begini. Harus strong, harus kuat di dunia maya. Contoh tuh Sela Saukia, dia terjatuh. Contoh nih, terputus tadi, contoh Sela Saukia, dia terjatuh dibuat sama si biadab ini. Aku lihatnya sih kasihan ya saat itu, tapi tidak ada orang yang bisa menolong diri kita terjatuh selain diri kita sendiri. Kalian harus contoh, dia buka store, begitu banyak orang yang datang dan tidak semua percaya sama si biadab kalau dilawan ya. Jadi jangan gentar untuk kalian yang mempertahankan periuk nasi kalian. Satu kata, lawan. Jangan biarkan dia menari-nari dia menari-nari di atas
kehancuran kalian. Ya, kalau kalian diam dan membiarkan dia menari-nari, kalian tambah terinjak. Satu kata, lawan. Jangan biarkan si biadab menguasai bisnis kalian yang sudah kalian bangun dengan jerih payah. Sekarang buzzer si biadab udah nggak bisa tuh komen di feed aku karena simple, delete block ya. Delete block gitu. Kalau ada ke DM sekarang ada beberapa, dari tadinya ribuan ya melemah karena itu kita nggak boleh kalah sama setan ya. Kita bermain dunia maya itu kita harus siap mental, lahir dan batin ya. Makanya ini pelajaran penting buat anak-anak ya, terutama yang masih remaja. Jaga diri, jangan sampai kalian memiliki jejak digital yang satu hari nanti akan dipergunakan untuk menyerang kalian ya. Kalau aku alhamdulillahirabbil alamin, boleh kalian cari jejak digital aku yang nyata ya, yang nyata. Kalau memang ada hal yang memalukan diri aku akan meminta maaf. So far sejauh ini tidak ada ulah aku yang kira-kira membuat terputus ya. Maksudnya aku tuh bukan manusia tanpa aib, tentulah aku punya aib, tetapi di dalam hidup aku, seingat aku ya, aku dibesarkan secara normal. Aku pergaulan juga normal ya. Kalau di dalam ini kita karena lagi serunya lapor melapor ya, si biadab ini lapor melapor. Kalau dalam satu perkara kan harus ada 2 barang bukti, alat bukti yang sah beserta saksi ya. mana itu yang dibikin sama akun-akun biadab di dunia maya itu hanya bisa ngedit muka aku sama apapun diedit. Satu aja saksinya, satu aja manusia bersaksi untuk apa yang dituduhkan ke aku itu fakta. Mana? Jadi buat apa aku goyah biadab kalau kau banyak barang bukti. Sekarang si pendukung biadab atau dia ya bikin akun kayak orangnya sudah diam. Kenapa kamu nggak diam? Nggak ada. Aku nggak akan diam ya. Aku nggak akan diam. Membayangkan saat dia fitnah aku, bual terhadap diri aku ya. Berapa lama tuh? 2 tahun ya. Ini aku dari bulan Desember, Januari, baru 3 bulan ya. Untuk mencapai 2 tahun itu berapa bulan lagi? Itu masih enjoy. Kan kau bilang pembalasan itu akan lebih kejam. Makanya ucapan itu adalah doa. Ini menjual brandnya. Saya lihat. Walaupun banyak ucapan, itu biasa. Itu biasa di dalam dunia ini. Apapun, jangan mengejar, menyebut saingan itu biasa. Yang harus hari ini datang sendiri. Ada Marisa tadinya hari. Biasanya orang-orang sudah melihat brand. Aku membawa kabar fakta dari membawa kabar fakta dari tempat kejadian perkara. Gak ada yang demo-demo di sini, semua berjalan kondusif. Jadi kalian tagih tuh si biadab lagi-lagi bual. Ini splatter sedikit guys, jadi aku harus pause, takut nanti ada yang merong-merong. Jealous ya. Jadi kata si biadab kan disuruh tuh siapa yang apalah ya reseller, aku lupa tuh, pokoknya suruh datang ke sini. Nggak ada biadab, nggak ada yang ngedengerin lagi instruksi kau, karena memang nggak ada yang kau beritakan itu semua hoax. Lagi-lagi nih hoax, semua hoax. Jadi masih nggak percaya sama dia. Aku dilihat live ya, ngeliat aku marah-marah. Iya, aku kesel banget. Kenapa sih kau itu kepengen banget ngeliat usaha orang itu runtuh? Nanti usaha kau yang aku runtuh ini. Oke, mulai ya. Siapapun klub-klub yang mengundang dia untuk perform telanjang, setengah telanjang dia itu jangan, karena dia banyak laporan polisi. Ntar kalau kalian sudah bayar lalu dia pakai baju orange, hilang uang kalian. Jangan, batalin kontraknya, batalin. Terus kau nyuruh orang demo di sini, yang bayarin demo kau yang punya acara. Masalahnya nggak ada donatur lagi kan, nggak ada. Kalaupun ada pasti kau masukin kantong 15 miliar. Ngeri kali, masih biadab ini. Mau dong 15 miliar, bagi-bagi nggak?
kalau bagi-bagi aku nggak ngomong nih. Kalau lu nggak bagi-bagi, sepil nih, bagi-bagi. Lu nanti kalau dia bagi-bagi aku tebar ke seluruh netizen yang nyata, bukan robot kayak yang dia punya. Jadi dia itu hanya diidolakan oleh buzzer-buzzer, makhluk-makhluk astral di dunia maya ya. Pokoknya si biadab ini kalau ngebagi nih 15 miliar ini ya, dibagi 50-50 buat aku bagikan ke seluruh follower aku, baru aku diem ya. Pemerasan aku bertujuan untuk mensejahterakan follower aku. Capek kali nunggu yang demo nggak datang. Katanya mau demo lah, ditungguin kok, dijabanin demo. Talk less, do more. Jangan banyak bacot. Ya, banyak cak. Banyak kan ini aksi. Emang kalau mau demo, so kita tungguin ya kan teh. Kita balas ntar kalau dia lagi separuh telanjang kita demo. Beraksi. Kebon yuk. Yuk. Tapi jangan diajakin si biadab, mau diajakin aku dong kebon. Ya aku maunya sama kamu aja kebunnya. Kalau sama aku makan, Beli baju, belanja gitu. Karena dia takut ah. Awas lo ya, awas ya. Selesai melewati hari ini, kerja, bersosialisasi, mensupport Sela tadi. Tadi itu banyak banget teman media yang ingin bertanya tentang kasus yang nggak ada hubungannya dengan hidupku ya. Jadi aku agak nggak mau jawab gitu ya, karena aku nggak peduli juga tentang kekisruhan skincare. Aku tetap fokus, nggak mau ikut campur urusan itu. Tapi ada yang menarik nih, banyak media yang bertanya tentang pemanggilan Mail kemarin ya. Kalau aku secara pribadi aku tidak punya masalah sama Mail. Aku tahu dia anak baik ya. Bertahun-tahun mengenal dia, aku cukup tahu itu memang anak baik. Tapi saran aja nih Mail dari aku, jangan berbohong ya. Kamu tahu berurusan dengan hukum itu tidak bisa berbohong, karena kalau kamu berbohong kamu kena pasal lagi kesaksian palsu. Jujur terputus. Pokoknya intinya aku hanya menyarankan sebagai orang yang mengenal ya, sebagai orang yang mengenal dia, bagaimana up and downnya hubungan dia dengan majikannya. Jangan bodoh ya, jangan kamu dijadikan tumbal untuk hal yang kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu apa yang terjadi, karena kamu di BAP itu bukan lagi syuting, maksudnya kamu bukan lagi syuting ini, kamu bukan lagi jadi pemeran figuran, kamu sedang menghadapi masalah hukum yang menurut aku ya sangat serius. Saran dari aku, jujur